diferensial untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya. Jadi, informasi akuntansi diferensial ini berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif. Jadi, ini biasanya dipakai untuk pemilihan alternatif gitu ya, alternatif untuk di masa yang akan datang ya. Ada namanya pendapatan diferensial, yaitu merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain ya. Lalu ada biaya diferensial, merupakan biaya yang berbeda dalam satu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut pula dengan biaya relevan. Biaya relevan. Manajemen dalam melaksanakan fungsinya selalu dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Ketepatan memilih alternatif tindakan besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan merupakan informasi masa yang akan datang. Informasi biaya masa yang akan datang yang berbeda dengan alternatif tindakan merupakan biaya relevan. Jadi, biaya relevan atau biaya diferensial itu memiliki ciri. Yang pertama merupakan biaya masa yang akan datang. Jadi, biaya yang akan muncul di masa yang akan datang dengan alternatif atau pilihan yang lain. Lalu yang kedua, cirinya adalah berbeda di antara alternatif tindakan. Jadi setiap alternatif atau keputusan yang diambil itu apakah memilih A atau memilih B, ini cirinya biasanya untuk biaya relevan ini adanya perbedaan ya. Nah, contoh perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi. Nah, di sini ada bahan baku X, lalu ada bahan baku Y, dan ada bahan baku Z. Nah, di sini di mana harga belinya adalah sama ya, 3.000. Nah, bedanya di sini untuk upah langsungnya. Jadi upah dalam mengelola bahan baku tersebut. Nah, kalau pakai bahan baku X, upah langsungnya per kilo itu 9.000. Nah, kalau kita pakai bahan bakunya yang Y, upah langsungnya 8.000 gitu ya. Misalnya kita dalam membuat, misalnya kita memproduksi bawang goreng ya, misalnya contohnya. Nah, bahan bakunya misalnya yang A itu kita dalam bentuk bawang yang masih utuh gitu ya. Nah, di situ mungkin di sini harga belinya dianggap sama. Nah, upah langsungnya, nah mungkin kalau yang bentuknya masih utuh, upah langsung per kilonya agak lebih tinggi gitu ya. Nah, ketika kita beli bahan baku yang misalnya bawangnya itu yang sudah dikupas gitu ya, atau yang sudah apalagi yang sudah diiris gitu ya, yang beli itu sudah diiris. Nah, itu mungkin upah langsung untuk tenaga kerjanya jadi lebih murah. Nah, di sini jadi ada alternatif pilihan ya. Jadi yang termasuk dalam biaya relevan itu adalah yang ini, yang upah langsung. Nah, kalau yang sama berarti dia bukan termasuk biaya relevan ya, atau biaya alternatif tadi ya, biaya diferensial ya, biaya relevan atau biaya diferensial. Nah, itu adalah yang ini ya, yang berbeda. Jadi dari setiap pilihan alternatif itu biayanya berbeda gitu ya. Seperti ini contohnya. Jadi di sini nanti perusahaan bisa mengambil keputusan bahwa dengan harga belinya sama nih semua, tapi ternyata biaya langsungnya beda-beda. Nah, di sini perusahaan bisa mengambil keputusan, lebih hemat pakai bahan baku Y ya, karena upah langsungnya lebih rendah, seperti itu. Nah, pada tabel di atas, harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya masa yang akan datang. Dalam pemilihan alternatif, upah langsung merupakan biaya relevan karena berbeda untuk setiap jenis bahan bakunya ya, sedangkan harga biaya tidak relevan ya, karena sama. Jadi dia nggak ada perbedaannya untuk setiap bahan baku. Lalu ada namanya biaya tambahan. Biaya tambahan adalah kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Contohnya, PTX merakit sepeda mini dengan harga pokok per unitnya 200.000. Lalu PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Dengan pesanan tersebut, PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar 200.000 gitu ya, dikali 100.
Nah, di sini lalu ada namanya biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, ini adalah potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Contohnya, PTX memiliki ruko. Jika ruko itu digunakan sendiri untuk berdagang, maka dia akan memperoleh laba 100.000 sehari. Nah, jika dia memilih alternatif lain nih, jika dia memilih menyewakan, maka PTX akan memperoleh 75.000 untuk disewakan ya sehari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan sebesar 25.000 sebagai biaya kesempatan gitu ya. Jadi dia itu kehilangan opportunity cost ya, atau kehilangan penghematan biaya, kehilangan keuntungan pendapatan gitu ya. Kalau misalnya dia pakai untuk dagang aja, dia bisa dapat untung 100.000 gitu ya. Kalau dia sewain, dia cuma dapat 75.000, maka ada kehilangan pendapatan sebesar 25.000 ya sebagai biaya kesempatan. Contohnya seperti itu. Lalu ada namanya biaya terhindarkan. Nah, ini adalah suatu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif yang lain. Contohnya, PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya perbaikan sebesar 1 juta per tahun. Nah, jika PTX membeli mobil baru, maka selama 5 tahun pertama dia bebas dari biaya perbaikan, sehingga biaya perbaikan mobil itu yang menjadi biaya terhindarkan bagi PTX jika dia membeli mobil baru gitu ya. Jadi kalau dia beli mobil baru, dia akan terhindar tuh dari namanya biaya perbaikan atau namanya biaya servis ya biasanya ya. Jadi kalau kita beli mobil bekas kan sudah habis ya. Biasanya kalau mobil baru itu ada promo servis pembelian mobil baru selama 5 tahun atau sampai 50.000 km, biasanya seperti itu ya, atau 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, di situ biaya di servisnya dia itu termasuk adalah biaya yang terhindarkan jika dia memilih membeli mobil baru ya. Jadi nanti dihitung lagi tuh, oh tapi kalau beli mobil baru biaya yang dikeluarkannya akan lebih banyak. Tapi nanti dilihat lagi, tapi nanti harga jualnya pengembaliannya berapa gitu ya. Nanti dilihat lagi kayak, oh nanti penyusutannya berapa, apakah beda. Jadi alternatif ini nanti ada biaya-biaya ya, ada biaya yang dikorbankan, ada biaya yang bisa dihindarkan, ada yang akhirnya pendapatan yang dikorbankan, ada yang pendapatan jadi kesempatan gitu ya, jadi lebih banyak gitu ya, yang itu. Nah, lalu ada yang namanya biaya tak terhindarkan. Nah, biaya tak terhindarkan ini adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Biaya tak terhindarkan terdiri dari biaya tenggelam dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain ya. Jadi contohnya misalnya seperti kita biaya yang tidak terhindarkan, misalnya seperti biaya sewa ya, misalnya sewa gedung. Mau kita membuat produk A, mau kita membuat produk B, gitu ya, itu biaya sewanya akan tetap sama. Contohnya ya, misalnya ya sebulan ya tetap 1 juta gitu. Nah itu tuh adalah biaya tak terhindarkan. Mau kita nggak jadi, misalnya gini, kita ada pilihan, kita tetap kita pakai ya, misalnya kita tetap membuat misalnya dalam satu gedung itu nyewanya 1 juta sebulan misalnya. Nah, di satu gedung itu mereka membuat beberapa produk. Misalnya dia membuat produk A, membuat produk B, membuat produk C. Nah, ketika dilihat nih misalnya, oh produk C ini ternyata kok rugi ya, selama ini kita jual tuh produk C ini kok rugi nih gitu. Nah, saat itu perusahaan ingin melihat apakah lebih baik kita tutup saja, kita nggak usah produksi lagi produk C, atau tetap kita membuat produk C. Nah, itu nanti dilihat tuh. Nanti kan di situ ada biaya sewa gedung yang mungkin sudah dibagi 3 gitu ya, dibagi untuk 3 produk. Misalnya per produk itu dikenakan 300.000, dan artinya ketika kita menutup, misalnya kita tutup aja deh produk C, berarti kan artinya ada biaya 300.000 itu yang tetap akan ditanggung gitu ya. Biaya yang 300.000 itu yang tetap akan ditanggung, mau dia tutup, mau dia tetap lanjutkan. Nah, itu namanya biaya tak terhindarkan ya. Jadi dilihat, oh tapi kita tetap nih menanggung biaya 300.000. Ternyata walaupun dia rugi,
tapi lebih rugi lagi. Misalnya kalau kita tetap memproduksi produk C, kita ruginya 100.000 misalnya ya. Tapi kalau kita tutup, kita malah ruginya jadi 300.000 nih. Kita harus ngeluarin biaya sebesar 300.000. Padahal kita tidak menjual untuk produk C-nya gitu ya. Jadi berarti dilihat, oh berarti sebetulnya lebih menguntungkan tetap diproduksi gitu ya, karena ada biaya yang tak terhindarkan tersebut. Gitu. Lalu ada namanya biaya tenggelam ya, biaya sunk cost. Adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Sama ya, seperti tadi ya, biaya tak terhindarkan. Nah ini, biaya tak terhindarkan ini salah satunya terdiri dari biaya tenggelam, gitu ya. Jadi biaya tenggelam ini adalah salah satu dari biaya tak terhindarkan. Gitu ya. Nah di sini contohnya pada tahun 2005, PT ABC membeli gedung kantor 50.000. Karena kondisi keuangan perusahaan, maka PT ABC menutup sebagian usahanya di gedung tersebut. Karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak akan mempengaruhi nilai investasi yang berupa harga beli gedung yang sudah menjadi biaya tenggelam ya, yang seperti itu. Jadi dia sudah terlanjur membeli gitu ya. Jadi kondisinya ketika ditutup ya biaya tersebut tetap akan ada gitu ya, yaitu menjadi biaya tenggelam. Nah, dalam pengambilan keputusan khusus itu ada pengambilan keputusan ini ada pilihannya, itu yang pertama menerima atau menolak pesanan khusus. Lalu memilih menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Jadi menambah produk atau menghapus produk gitu ya. Pertama meniadakan jenis produk atau menambah jenis produk ya. Lalu pengambilan keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Jadi nanti dilihat tuh, oh kalau kita buat sendiri biayanya segini ya. Kalau kita beli barangnya sudah langsung jadi untuk dijual biayanya segini. Nanti dibandingkan, oh ternyata lebih menguntungkan kita membuat sendiri. Tapi bisa jadi juga, oh ternyata lebih menguntungkan kita membeli aja gitu ya. Lalu pengambilan keputusan untuk menjual atau memproses lebih hasil produksi ya. Nah, jadi di sini kalau menjual atau memproses lebih hasil produksi itu seperti seperti mirip sama kayak pesanan khusus gitu ya. Jadi dia memproses menjual lebih hasil produksi yang dimana misalnya itu daripada misalnya tidak keluar gitu ya dengan biaya seperti itu, apakah masih harganya lebih murah nih, tapi nggak apa-apa, ternyata masih menutupi gitu ya. Nanti bisa contoh-contohnya nanti ada. Pengambilan keputusan khusus yang pertama menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini manajemen dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensialnya ya, mempertimbangkan biaya relevannya. Contohnya perusahaan selama ini menjual produk dengan harga 2.000 per unit. Nah, biaya tetapnya 300.000 dan biaya variabelnya itu 1.200 per unit. Nah, penjualan rata-rata selama ini adalah 1.000 unit. Nah, lalu perusahaan mendapatkan pesanan khusus nih. Dia mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit gitu ya. Nah, kalau dia jual satuan selama ini kan 2.000 ya. Nah, dia itu biasanya dapat menjual 1.000 unit. Nah, di sini perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit. Nah, tetapi dengan harga 1.400. Jadi misalnya ada orang, saya mau beli nih, saya mau pesan untuk, tapi saya belinya 100 unit. Tapi saya pengen beli harganya di harga 1.400 ya. Sebetulnya kan dia jual 2.000. Di harga 1.400 per unit. Nah, jika diasumsikan perusahaan memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan diterima atau ditolak? Jadi di sini maksudnya jika diasumsikan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, berarti artinya kapasitas produksi ini ada batas maksimal ya. Seperti yang Ibu bilang, biaya tetap. Dalam biaya tetap ini, walaupun itu fix ya, akan sama ya. Jadi biaya tetap itu, mau kita memproduksi 1.000, mau kita memproduksi 1.100, itu tetap akan sama 300.000. Tapi ada batas kapasitasnya. Misalnya di sini, kapasitas produksinya adalah 1.500 ya. Berarti artinya dia kan selama ini memproduksi 1.000 unit ya, dia jual 1.000 unit. Berarti artinya masih ada kapasitas memproduksi 500 unit lagi. Dengan biaya tetap akan sama 300.000 gitu ya. Jadi kalau kita
memproduksi 1.000 atau kita memproduksi sampai 1.500, itu tetap akan sama biaya tetapnya 300.000. Berarti artinya apa? Berarti artinya ketika ada pesanan khusus lebih dari 1.000 tapi masih dalam kapasitas maksimal produksi ya, tidak melebihi. Berarti artinya kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tetap gitu ya. Jadi kita hanya mengeluarkan biaya variabel aja karena biaya tetapnya sudah dibebankan gitu ya dari 1.000. Jadi mau 1.000 mau kita tambahin 100 lagi, oh sama aja nih biaya tetapnya. Berarti artinya ada biaya yang nggak nambah gitu ya. Dengan pilihan yang baru ini ada biaya yang tidak nambah, tidak berubah gitu ya. Jadi biayanya akan tetap sama. Kecuali misalnya perusahaan ini kapasitas produksinya maksimum 1.000 per unit. Nah, berarti artinya kalau kita menambah pesanan 100 unit, oh artinya kita akan menambah nih biaya tetap sebesar 300.000 gitu ya. Jadi itu jadi pertimbangan gitu ya. Nah, di sini masih memiliki kapasitas produksi dia, berarti artinya kapasitas produksinya lebih dari 1.000 ya. Nah, apakah pesanan diterima atau ditolak? Jadi kondisinya berbeda ketika asumsinya perusahaan sudah tidak memiliki kapasitas produksi. Nanti akan berbeda tuh keputusannya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, sebaiknya perusahaan menerima pesanan tersebut walaupun harganya lebih rendah dari harga jual perusahaan. Karena ternyata tambahan pendapatannya yaitu 140.000 ya. Jadi kan kita menjual sebanyak 100 unit. Dikali 1.400 unit, berarti 140.000. Kita akan mendapatkan uang 140.000. Nah, ini masih lebih besar dibandingkan tambahan biaya. Kita tak akan mengeluarkan biaya berapa. Berarti kan kita perlu mengeluarkan biaya hanya biaya variabel aja, ya kan? Karena masih dalam kapasitas produksi. Jadi kita nggak perlu lagi bayar biaya tetap. Karena kalau kita produksi 1.000 atau kita produksi misalnya maksimum 1.500 atau 1.100, ya tetap akan sama biayanya 300.000. Jadi artinya kita nggak perlu lagi mengeluarkan biaya tetap. Jadi kita hanya butuh mengeluarkan biaya variabelnya aja. Nah, biaya variabelnya itu hanya 1.200 per unit dikali 1.000 unit. Dikali berapa tadi? 100 unit ya pesanannya. Berarti biaya yang harus kita keluarkan hanya 120.000. Berarti kita masih untung nih 20.000. Jadi oke, diterima aja pesanan khususnya gitu ya. Nah, beda keputusannya ketika dia sudah dalam kapasitas maksimal produksi. Berarti artinya kita harus mengeluarkan uang lagi 300.000, berarti biayanya 120.000 ditambah 300.000 ya, jadinya 420.000. Sedangkan hanya dapat pendapatannya cuma 140.000, ya udah ditolak, nggak jadi gitu ya. Malah rugi, nggak ada untungnya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini lebih besar nih 140.000 daripada tambahan biayanya 120.000, yang artinya ada perbedaan margin kontribusi sebesar 20.000 ya. Jadi artinya masih ada keuntungan nih gitu 20.000. Nah, analisanya seperti ini. Biaya produksi yang bersifat tetap dan biaya usaha merupakan biaya yang tidak berubah dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak atau irrelevant cost ya. Jadi yang tadi tuh biaya tetapnya itu kan nggak berubah ya, karena masih dalam kapasitas produksi. Nah, hasil penjualan dan biaya produksi variabel jumlahnya berbeda dalam pemilihan alternatif. Sehingga sebagai informasi yang relevan, analisis terhadap informasi yang relevan sebagai berikut. Jadi di sini bisa kita lihat. Ketika kita tidak menerima pesanan khusus, nah, di situ kita hanya dapat menjual 1.000 aja ya. Kita menjual cuma 1.000, berarti artinya 1.000 dikali 2.000. Berarti kita dapat hasil penjualan 2 juta. Nah, kalau kita menerima pesanan khusus, kita dapat hasil penjualan 1.000 kali 2.000 2 juta ditambah plus pesanan khususnya yang tadi tuh 100 dikali 1.400. 140.000. Artinya jadi kita mendapatkan pendapatan 2.140.000 ya kalau kita menerima pesanan khusus. Berarti ada selisih perbedaan 140.000. Nah, lalu selisihnya di biaya variabel ya. Ketika kita tidak menerima pesanan khususnya ya, tanpa ada pesanan khusus, berarti biaya variabelnya adalah 1.000, karena kan tadi lakunya 1.000 unit ya, 1.000 unit dikali 1.200, berarti biayanya yang dikeluarkan adalah 1.200.000. Nah, ketika kita menerima pesanan khususnya, maka biaya variabelnya bertambah ya, jadi 1.100 gitu, karena kalau variabel itu pasti bertambah ya, namanya biaya variabel, itu biaya yang langsung berhubungan gitu ya, langsung berhubungan sama produk tersebut ya, yang Ibu bilang. Jadi kalau naik dia akan naik, kalau turun dia akan turun gitu ya, termasuk biaya langsung ya. Nah, biaya variabel ini jadi 1.100 ya, karena dia menerima 100-nya, berarti biaya variabelnya 1.100 dikali 1.200 harganya per unitnya. Maka kalau kita menerima pesanan khusus, kita akan mengeluarkan biaya 1.320.000 ya, berarti perbedaannya selisihnya ada 120.000 biayanya. Nah, di sini marginnya kalau kita tidak
menerima pesanan khusus, margin kita dalam sebulan itu 800.000, misalnya itu dalam sebulan ya. Lalu marginnya kalau kita menerima tadi pesanan khusus yang 100-nya itu, kita bisa mendapatkan margin 820.000, sehingga selisih marginnya ada 20.000. Jadi sehingga keputusannya apa? Berarti keputusannya diterima ya, diterima pesanan khususnya, karena ketika kita menerima pesanan khusus maka kita mendapatkan margin lebih besar gitu ya. Perbedaannya 20.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Lanjut aja ya. Lanjut untuk pemilihan yang kedua, yaitu menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Nah, di sini ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan dalam meniadakan jenis produk atau departemen ya. Jadi maksudnya tutup aja deh departemen A ini kayaknya rugi gitu misalnya ya dilihatnya. Nah, ini harus ada beberapa biaya yang kita pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah biaya terhindarkan ya, yaitu biaya-biaya yang tidak akan terjadi jika suatu jenis produk departemen ditiadakan. Jadi kalau ini ditutup, biaya ini nggak terhindarkan nih gitu ya. Jadi seperti ya tadi ya, biaya variabel biasanya gitu ya, atau bahan bakunya, atau upah langsungnya gitu ya. Kalau kita nggak produksi kan hilang kan biaya tersebut gitu. Lalu ada biaya tak terhindarkan. Nah, ini contohnya kayak biaya-biaya tetap ya, yaitu biaya-biaya yang tetap akan terjadi walaupun suatu produk atau departemen tersebut ditiadakan. Jadi biayanya tetap ada, mau departemen itu ditutup, mau tetap berlangsung, biaya tersebut akan ada. Nah, lalu yang jadi pertimbangan lainnya adalah biaya kesempatan, yaitu penghematan biaya sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu ya. Dalam pengertian biaya relevan, biaya terhindarkan merupakan biaya relevan karena berbeda pada pemilihan suatu alternatif tindakan ya. Jadi dia termasuk biaya relevan. Nah, contohnya suatu departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu ada departemen makanan, jadi dia ada membuat makanan gitu ya. Lalu ada departemen yang misalnya menjual pakaian, ada departemen yang menjual elektronik. Nah, departemen pakaian selama beberapa tahun terakhir ini mengalami kerugian, sehingga manajemen mempertimbangkan untuk menutup departemen pakaian. Maka analisislah apakah keputusan menutup departemen pakaian merupakan keputusan yang tepat. Kita lihat ya. Di sini bisa dilihat departemen pakaian. Penjualannya 5.000 ya, lalu biaya variabelnya 4.000. Nah, margin kontribusinya 1.000. Nah, di sini ada biaya tetapnya, biaya tetap yang terhindarkan dan ada biaya tetap yang tak terhindarkan. Nah, di sini biaya tetap terhindarkannya adalah 750 ya. Lalu ada biaya tetap yang nggak bisa dihindari nih 300 gitu ya. Nah, jumlahnya maka margin kontribusinya 1.000. Nah, biaya tetapnya ada 1.050, berarti artinya dia rugi ya. Sama ini departemen pakaian rugi nih 50 rupiah. Sebaiknya ditutup aja deh. Tapi betul nggak analisa tersebut? Ditutup tuh apakah menguntungkan perusahaan atau malah justru makin membesar kerugian perusahaan karena ada biaya-biaya yang tidak terhindarkan ya. Nah, di sini nanti kita analisa ya. Ini contohnya nih yang untuk makanan, elektronik, ini jumlahnya ya. Ini data dalam ribuan. Nah, berdasarkan data perhitungan rugi laba, ketiga departemen membuat pendapatan diferensial dan biaya diferensial untuk kedua alternatif yang akan dipilih tersebut. Jadi kita lihat nih, pendapatan diferensialnya, jadi perbedaan pendapatannya sama perbedaan biayanya. Nah, kita buat. Alternatif pertama, kalau kita meneruskan departemen pakaian. Nah, alternatif kedua, kalau kita meniadakan departemen pertama. Nah, alternatif pertama ya, kalau kita meneruskan departemen pakaian, penjualannya 9.500.000 ya. Jadi ini ya, nih, ini jumlah semuanya kalau kita tetap tidak menutup ya, kita tidak menutup, kita tetap melanjutkan departemen pakaian adalah ini ya. Total penjualannya 9.500, biaya variabelnya 7.100 ya, 9.500.000 dalam ribuan tadi. Nah, gini ya, jadi tetap 9.500.000. Nah, labanya 1 juta berapa ini? 1.075 ya. Ya, betul ya, 1.075.000 ya labanya. Ini salah mungkin itu benar ya. 275 dalam ribuan 25, harusnya 175.000 ya. Oh, bukan, sebentar. Nah, di sini kan kita melihat biaya-biaya yang
yang terhindarkan aja ya. Kalau untuk biaya tetap itu kan tidak masuk dalam biaya relevan ya, jadi tidak masuk perbedaan. Jadi di sini hanya yang dicatat adalah biaya-biaya yang ada perbedaan antara alternatif 1 dan alternatif 2 ya. Makanya di sini tulis ketika kita alternatif 1 meneruskan departemen pakaian yaitu penjualan 9.500.000 ya. Kita lihat di sini 9.500.000. Lalu biaya variabelnya 7 juta. Nah, tadi. Biaya variabelnya 7.100.000 ya. Biaya variabel itu akan berbeda ya. Ketika kita tutup ya nggak ada biaya variabel. Ketika kita lanjutkan ya ada gitu ya. Nah, 7.100.000. Lalu biaya tetap nih. Di sini biaya tetapnya ada dua macam. Ada yang terhindarkan, ada yang tak terhindarkan. Berarti artinya yang terhindarkan ini bisa dihemat ya. Ketika misalnya kalau kita tidak melanjutkan berarti ini bisa berkurang nih 750 ini. Nah, ini kan kalau kita tetap melanjutkan ya. Kalau kita tetap melanjutkan biaya terhindarnya adalah 1.325.000. Nah, sehingga jumlah biayanya 8.425.000. Lalu sehingga labanya adalah 1.075.000 kalau kita meneruskan departemen pakaian. Nah, alternatif kedua ketika kita menutup departemen pakaian, berarti artinya penjualannya akan berkurang ya. Nah, tadinya kan 9.500. Kalau pakaian kita tutup berarti berkurang ya penjualannya. Jadi berapa penjualannya? Yang pakaian kita tutup jadi berapa? Jadi berapa? Kalau pakaian kita tutup, penjualannya jadi berapa? Kurangin 5.000. 4.500 ya Bu. 4.500. Ya, jadi 4.500 ya. Jadi penjualannya hanya dari makanan dan elektronik. Jadi hanya 4.500 ya penjualannya kalau pakaian kita tutup. Lalu kalau biaya variabelnya juga nih pakaian kita tutup. Berarti kan artinya nggak perlu ada bahan baku, nggak perlu ada upah langsung gitu ya. Nah, itu dihilangkan 4.000. Berarti artinya biaya variabelnya hanya 2.800 sama 300. 3.100 ya. Berarti artinya biaya variabelnya hanya 3.100.000. Lalu nah, biaya terhindarkannya, berarti biaya terhindarkannya hanya 575 ya, karena ininya nggak ada, karena ini bisa terhindarkan ya. Nah, berarti artinya hanya apa tadi? 575.000. Artinya jumlah biayanya adalah 3 juta. Kalau kita menghilangkan departemen pakaian nih, biayanya adalah 3.675.000. Nah, kita hitung nih penjualan dikurangi biaya-biaya, yaitu labanya malah 825.000. Nah, ini perbedaannya ya. Berarti ada selisih 250.000. Berarti artinya justru kalau kita meneruskan departemen pakaian, kita masih ada laba 1.075.000 ya selama ini. Nah, kalau kita meniadakan departemen pakaian, justru laba kita akan 825.000. Berarti artinya laba kita akan berkurang 250.000. Justru malah keputusannya tidak tepat ya. Justru keputusannya tidak tepat karena dilihat kalau kita menutup, laba kita akan berkurang justru 250.000, malah mengurangi gitu ya dari tingkat laba. Memang secara satu-satu kelihatannya dia merugikan, tapi dihitung secara keseluruhan dari tiganya itu justru nantinya akan mengurangi 250.000 dari total labanya. Nah, di sini dilihat, perhatikan kolom perbedaan pada tabel di atas. Pendapatan yang dikorbankan kalau perusahaan meniadakan departemen pakaian adalah sebesar 5 juta ya. Jadi kalau kita menghilangkan departemen pakaian, kita akan kehilangan pendapatan sebesar 5 juta gitu ya. Jadi justru pendapatan yang kita bisa dapatkan, jadi pendapatan yang bisa hilang itu sebenarnya 5 juta nih gitu kan kalau kita menghilangkan departemen pakaian. Nah, ternyata ini lebih besar daripada biaya yang bisa dihindarkannya gitu ya. Jadi justru pendapatan yang kita ibaratnya yang harusnya kesempatan kita mendapatkan laba 5 juta hilang gitu ya. Tapi biaya yang hilang cuma 4.750.000, malah rugi dong ya kan. Masih lebih menguntungkan kita dapat laba 5 juta dengan biaya 4.750.000. Masih ada selisih 250.000 gitu ya. Nah, jadi di sini dapat dilihat justru kesempatan untuk mendapatkan labanya 5 juta lebih besar loh daripada biaya yang kita hindarkan kalau departemennya itu dihilangkan. Hanya sebesar biayanya yang hilang itu hanya sebesar 4.750.000 apabila perusahaan meniadakan departemen pakaian. Jadi, keputusan yang sebaiknya diambil adalah tetap meneruskan departemen pakaian. Jadi di sini juga bisa kita lihat. Di sini kalau departemen pakaian
itu kita teruskan, perusahaan emang mendapatkan rugi, terlihat ruginya Rp50 gitu ya. 50.000. Oh, dia rugi nih 50.000. Tapi kalau ini kita tutup, dia rugi berapa? Nih 300.000. Ada biaya yang tidak dapat dihindarkan ya. Jadi ada biaya tetap yang tetap akan dia tanggung gitu ya. Jadi perusahaan tetap akan menanggung biaya 300.000. Ya udah deh, lebih mending dia rugi 50.000 dibandingkan dia jadi ibaratnya kalau rugi 50.000 dari total pendapatan semuanya, dia hanya berkurang 50.000. Dibandingkan dengan dia tutup, total pendapatannya harus dia keluarkan biaya tetap 300.000 gitu ya. Berarti kan artinya ada selisih 250.000 ya, justru lebih hemat gitu. Ketika dia tetap meneruskan departemen pakaian, karena dari departemen pakaian itu ternyata bisa menutupi biaya tetap, walaupun menutupinya hanya 250.000 saja gitu ya, tapi dia masih bisa menutupi dibandingkan dia tidak meneruskan, dia malah harus menanggung biaya 300.000 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata keputusannya tidak tepat tuh dia menutup ya. Jadi yang tepat adalah keputusannya tetap meneruskan departemen pakaian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang kedua adalah menambah jenis produk. Analisis pendapatan dan biaya diferensial juga berguna untuk pengambilan keputusan meniadakan suatu produk departemen dengan menambah jenis produk departemen baru. Jadi dia mengganti ya. Jadi dia melihat jangan dihapuskan deh departemen pakaiannya, tapi kita ganti aja. Kita ganti dengan kita menjual yang lain, misalnya ya, dengan departemen lain. Nah, di sini contohnya menggunakan contoh sebelumnya dengan alternatif menambah departemen kosmetik. Nah, jadi di sini dia membuat alternatif, yaitu departemen pakaiannya dihilangkan, kita tambahkan departemen kosmetik. Nah, di sini dengan informasi taksiran penjualannya 3 juta. Lalu biaya variabelnya 2.100.000 dan ada biaya tetap terhindarkan sebesar 350.000 ya. Alternatifnya meneruskan departemen pakaian atau meniadakan departemen pakaian untuk diganti dengan departemen kosmetik ya. Di sini kita bisa lihat. Sebelum dilakukan analisis, kita lakukan perhitungan terhadap biaya terhindarkan dan tak terhindarkan setelah memasukkan departemen kosmetik. Nah, di sini contohnya. Di sini kita masukin departemen kosmetik ya. Nah, di sini ada penjualannya berapa tadi? 3 juta. Lalu biaya variabelnya berapa kalau kosmetik? 2.100.000 ya. Nah, lalu biaya tetap terhindarkannya berapa kalau kita membuat departemen kosmetik? 350.000 ya. Nah, biaya tak terhindarkannya sama ya. Jadi mau kita buat departemen pakaian, mau kita jadiin departemen kosmetik, mau kita tutup, tetap biaya tak terhindarkan akan muncul 300.000 ini ya. Jadi biaya ini nggak akan berubah, mau kita ubah atau kita tutup. Nah, berarti di sini jumlahnya, jumlah biayanya adalah 650.000, margin kontribusinya 900, sehingga labanya 250 ya. Di sini dia dapat laba 250 kalau dia mengganti jadi kosmetik ya di sini. Nah, di sini jumlah total keseluruhannya ya. Nah, di sini ya. Alternatif pertama ketika meneruskan departemen pakaian, masih sama kayak yang ini ya, nih. Nah, ya, alternatif pertama kalau kita meneruskan departemen pakaian. Ini biayanya nih kalau kita tetap meneruskan departemen pakaian. Nah, alternatif kedua kalau kita mengganti dengan departemen kosmetik, penjualannya jadi berapa? Nih ya totalnya. Jadi 7.500. Berkurang ya. Berkurang nih penjualannya kalau kita ganti jadi departemen kosmetik. Berkurang pendapatan sebesar 2 juta. Jadi dia kehilangan kesempatan ya, opportunity. Nah, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba senilai 2 juta. Karena kalau dia jualnya departemen kosmetik, ternyata dia hanya dapat pendapatan 7.500.000. Nah, untuk biayanya kalau dia ganti jadi kosmetik, biaya variabelnya jadi 5.200.000 ya, 5.200.000. Lalu biaya tetap terhindarkannya jadi 925.000. Jadi 925.000. Nah, totalnya adalah biaya kalau kita ganti jadi departemen kosmetik adalah 6.125.000. Ternyata biayanya jadi segini nih, berkurang juga ya. Jadi labanya berkurang 2 juta, biayanya pun berkurang. Nah, biayanya berkurang berapa? Kita hitung selisihnya. Kalau kita teruskan 8.425 biayanya,
Kalau kita ganti jadi departemen kosmetik, biayanya jadi hanya 6.125.000. Oh, ternyata biayanya berkurang 2.300.000. Berarti kan artinya kita kehilangan laba 2 juta. Tapi kita juga kehilangan biaya 2.300.000 gitu. Justru malah menguntungkan ya. Walaupun kita berkurang nih, laba kita berkurang 2 juta, tapi biaya kita pun berkurang 2.300.000. Lebih banyak biayanya yang berkurang. Jadi justru lebih menguntungkan ya, karena biayanya lebih banyak berkurangnya ya. Nah, di sini laba sebelum di sini labanya 1.075.000 ketika kita meneruskan departemen pakaian. Nah, ketika kita mengganti departemen kosmetik, labanya akan 1.375.000. Jadi artinya kalau kita ganti jadi departemen kosmetik, ternyata labanya jadi lebih besar ya. Jadi 1.375.000. Berarti artinya ada selisih nih, selisih perbedaan laba sebesar 300.000 ya. Jadi ternyata biaya kesempatannya kalau alternatif 2 dipilih itu adalah 2.300.000. Nah, ini lebih kecil daripada biaya yang dapat dihindarkannya ya, atau lebih kecil daripada tingkat penjualannya itu ya, yaitu 2 juta ya. Ini kayaknya kebalik ya. Ternyata biaya kesempatan itu maksudnya ini ya, kesempatan yang kita dapatkan ya. Jadi artinya penjualannya harusnya bisa lebih besar nih, 2 juta. Jadi biaya kesempatannya berkurang. Kalau dilihat dari sini biaya kesempatannya kalau milih alternatif 2 adalah 2 juta. Salah ini ya. Ini 2 juta lebih kecil dari Bu Edi tadi. Nah, ini lebih kecil daripada biaya yang bisa kita hindarkan. Jadi artinya biaya yang dihindarkannya lebih besar nih daripada biaya kesempatannya ya. Jadi keputusannya sebaiknya yang diambil adalah mengganti departemen pakaian dengan departemen kosmetik ya. Jadi mendingan kita ganti jadi departemen kosmetik, ini pilihannya, karena dilihat dia bisa menambah laba 300.000 gitu ya. Karena di sini juga kita bisa lihat ternyata kalau kita jual departemen kosmetik kita untung 250.000, tapi kalau kita tetap menjual departemen pakaian justru kita rugi 50, makanya sehingga perbedaannya 300 gitu ya, 300.000 gitu. Bu, kok 300-nya pakai kurung ya Bu? Iya, selisihnya. Saya ngebacanya jadi seolah-olah itu tuh rugi. Iya, kayak rugi ya. Iya sebentar. Oh iya, karena seperti ini kan kita melihat perbedaannya gini. Ini kan awalnya dia, jadi kita melihat itu maksudnya dibandingkan sama alternatif pertama gitu. Jadi rugi 300.000 gitu kalau kita pakai alternatif pertama gitu maksudnya gitu ya. Jadi seperti ini, penjualan 9 juta nih. Kalau kita pakai alternatif pertama, perbedaannya justru lebih menguntungkan 2 juta gitu. Gitu ya. Jadi justru lebih besar 2 juta. Makanya di sini dalam kurung kan kita 9.500 dikurang 7.500. Ini 1 juta dikurang 1.375.000. Jadi artinya maksudnya adalah ketika kita meneruskan departemen pakaian, justru labanya akan berkurang 300.000 gitu ya. Kan kalau di sini penjualannya akan berkurang 2 juta. Biayanya akan berkurang 2.300.000 kalau kita meneruskan ini, karena patokannya ke sini nih melihatnya perbedaannya. Nah, labanya pun akan berkurang 300.000 kalau kita tetap meneruskan departemen pakaian gitu. Oke, Bu. Itu ya, sama seperti kayak tadi di sini. Nah, di sini kan berarti kalau dilihat di sini justru kalau meniadakan malah, nah di sini ya, jadi sama ya seperti di sini. Berarti kan kalau dilihat pilih ini aja, karena kalau pilih meneruskan departemen pakaian justru labanya lebih besar 250.000 gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau kita tetap meneruskan alternatif 1, labanya berkurang 300.000. Makanya pilihannya lebih baik kita ganti gitu ya. Nah, pilihan 1 ternyata malah merugikan 300.000 gitu. Nah, lalu yang C ya, selanjutnya untuk biaya diferensial untuk memilih keputusan membuat sendiri atau membeli ya. Di sini contohnya, di sini adalah jika perusahaan dihadapkan pada pilihan, dia mau membuat sendiri bahan pembantu proses produksi jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia, atau justru memberi dari luar saja bahan pembantu proses produksi, maka diperlukan analisis pendapatan dan biaya diferensial. Contohnya,
Suatu perusahaan yang bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri satu jenis suku cadang yang diperlukan. Jadi misalnya dia merakit misalnya motor atau apa, ternyata ada suku cadang yang sebetulnya dia bisa rakit sendiri, tapi dia lihat nih, oh mendingan suku cadang ini mendingan dibeli atau kita rakit ya, lebih menguntungkan yang mana. Berikut adalah perhitungan biaya produksi suku cadang tersebut. Nah, di sini ada biayanya. Ada biaya bahan bakunya kalau kita memproduksi ya 30, biaya tenaga kerja langsungnya 40, lalu biaya overhead-nya ada biaya overhead variabel 10 dan ada biaya overhead tetap ya. Biaya overhead tetapnya adalah berapa itu totalnya? Ada gaji pengawas, penyusutan dan alokasi dari departemen lain. Itu 30, 20, 50 ya. Jadi total biaya produksinya adalah 180. Oh, ternyata kalau kita bikin sendiri biayanya 180 nih. Nah, perusahaan mendapatkan tawaran suku cadang sejenis dari perusahaan lain dengan harga pemesanan hanya 150 per unit. Nah, berdasarkan hal tersebut, perusahaan dihadapkan pada pilihan apakah membuat sendiri atau memesan pada perusahaan lain dengan harga per unit lebih murah. Nah, mungkin dilihat, oh tawarannya menarik nih. Kita kalau mesan, kita hanya harga 150 per unit. Sedangkan kalau kita buat, selama ini kan membuat ya, selama ini perusahaan membuat sendiri biayanya 180. Diterima nggak ya? Nah, sebelumnya dianalisa dulu ya. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan harus mempertimbangkan biaya terhindarkan dan mengabaikan biaya tidak relevan atau biaya yang tidak terhindarkan seperti biaya alokasi dari departemen lain, biaya penyusutan yang merupakan biaya akibat keputusan masa lalu sehingga termasuk biaya tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Jadi yang perlu diperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan adalah hanya biaya yang relevan saja, yaitu biaya yang berbeda karena dipilihkan suatu alternatif tindakan. Jadi kalau kita memutuskan yaudah kita beli aja deh, nggak usah produksi lagi itu suku cadangnya, karena beli lebih murah. Tapi kan ternyata ada biaya-biaya tidak relevan ya. Jadi ada biaya-biaya yang tidak dapat dihindarkan ya, seperti tadi biaya penyusutan ya, itu nggak bisa dihindarkan karena sudah terlanjur sudah menjadi biaya masa lalu gitu ya, atau sudah terlanjur dikeluarkan biayanya. Lalu ada biaya alokasi dari departemen lain yang kalau misalnya kita beli dari luar ya tetap akan ada biaya tersebut ya, makanya di sini dilihat. Nah, biaya diferensiasi per unit. Nah, ini yang bedanya aja ya, biaya-biaya yang bedanya aja. Nah, apa aja nih ketika kita membuat yang bisa dihilangkan ya. Jadi ketika kita membuat biaya apa aja yang nggak ada bedanya sama kalau yang ada bedanya sama kalau kita membeli gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada bedanya itu yang tidak relevan nggak dihitung gitu ya. Nah, di sini biaya bahan baku. Kalau kita membuat kita harus mengeluarkan uang 30. Nah, kalau kita membeli nggak perlu bayar ya biaya bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja langsung. Kita kalau buat kita butuh biaya 40. Nah, kalau membeli kita nggak perlu biaya tenaga kerja langsung. Lalu ada biaya overhead tadi ya, overhead variabel. Overhead variabelnya adalah 10. Nah, kalau kita beli nggak perlu ada tuh biaya overhead variabel. Lalu ada biaya overhead tetapnya. Di sini biaya overhead tetapnya kalau penyusutan nggak bisa ya, tetap akan ada tuh penyusutan dan alokasi dari departemen lain pun tetap akan muncul. Nah, di sini yang bisa dihindarkan hanya biaya gaji pengawas. Karena kalau kita beli kita nggak perlu deh pakai gaji pengawas gitu ya, nggak perlu ada itu pengawasnya. Nah, jadi di sini artinya, nah ketika kita membuat itu biaya-biayanya adalah 100, total biayanya 110 gitu ya. Kalau kita perbedaan biaya kalau kita membuat ya, kalau kita membuat langsung. Nah, kalau kita membeli itu biayanya 150. Nah, jadi di sini ternyata dilihat selisihnya lebih menguntungkan membuat ya, Rp40 gitu ya. Jadi walaupun terlihat untuk membeli itu biayanya 150, tapi kan ternyata ada biaya yang tidak bisa dihindarkan ya, yang tetap harus kita munculkan di sini nih. Ternyata ada biaya nih 70. Ada biaya 70 yang kalau kita beli tetap akan ada 70 ini gitu ya. Berarti artinya kalau kita beli kita biayanya 150 tambah 70. Jadi mengeluarkan biaya justru 220 ya, malah justru lebih menguntungkan ini 180 gitu ya. Makanya selisihnya ada 40 rupiah atau ya 40 rupiah per unit ya. Jadi ternyata lebih menguntungkan nih kalau membuat sendiri gitu ya.
Nah, ternyata dengan membuat sendiri terdapat selisih menguntungkan sebesar Rp40 per unit suku cadang yang diproduksi, sehingga seharusnya perusahaan memilih alternatif membuat sendiri suku cadang yang dibutuhkan. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita melihat biaya diferensiasi, yaitu biaya yang berbeda aja ketika kita membuat dan membeli gitu ya. Nah, kalau untuk biaya penyusutan dan alokasi dari departemen lain kan nggak berubah ya. Jadi kalau kita membeli, biaya tersebut tetap muncul, nggak hilang. Nah, kalau yang ini, kalau kita beli, biaya ini hilang semua. Ya, jadi 110. Maka jadi terlihat, oh ternyata malah masih menguntungkan membuat gitu. Karena kalau kita membeli, kita ngeluarin uang 150 plus sama biaya yang tidak dapat dihindarkan tadi, ada 70, banyak kan, 150 kalau ditambah 70 berarti kita tetap akan mengeluarkan biaya 220. Sedangkan kalau kita bikin sendiri, kita ngeluarin biayanya 180, berarti kan selisihnya ada 40 gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sini dalam kita membuat biaya diferensiasi adalah biaya-biaya yang berbeda aja dengan keputusan satu dan keputusan kedua. Yang kalau nggak ada bedanya, mau kita ambil keputusan satu, mau kita ambil keputusan dua, tetap itu biaya muncul, itu nggak dimasukin ke sini ya, nggak dimasukin ke dalam analisa karena nggak ada bedanya. Mau kita buat, mau kita beli, tetap sama akan muncul biaya. Ya, jadi ternyata lebih menguntungkan kita membuat sendiri. Jadi oh nggak jadi deh belinya, lebih menguntungkan buat sendiri. Lanjut atau mau ada yang tanya? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini record, masih record. Oke. Lanjut. Nah, lalu menjual atau memproses lebih hasil produksi. Nah, di sini ada kalanya perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi. Di sini juga diperlukan analisis terhadap biaya relevan ya. Contohnya, perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi sebesar 300 per unit. Nah, lalu produk A ini dapat dijual dengan harga 500 per unit. Selain itu, produk A juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk B. Jadi kalau kita proses lebih lanjut jadi produk B, harga jualnya lebih tinggi nih. Misalnya, contohnya, kita membuat kain. Kalau kita jual jadi kain aja, mungkin kita jual hanya 500. Tapi kalau kita lanjutkan jadi baju, kita bisa jual lebih mahal, gitu ya. Nah, makanya di sini selain itu produk A juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk B dengan harga jualnya jadi 750. Kalau dia proses lebih lanjut tuh, dia jadikan barang yang jadi gitu ya. Misalnya tadinya cuma jadi kain, terus dia lanjut jadi baju, dia bisa jual lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk mengolah produk A menjadi produk B itu diperlukan tambahan biaya produksi yaitu 25 per unit. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A gitu ya. Jadi di sini artinya Jadi untuk membuat 80 unit produk B itu perlu 100 unit produk A gitu ya. Jadi produk A ini 100 enggak menghasilkan jadi 100 produk B-nya gitu ya. Seperti jadi kalau produk A itu mungkin jadinya jadi 100 lembar kain misalnya. Tapi kalau kita jadiin baju hanya jadi 80 baju gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi setiap kita menjadikan 80 unit produk A memerlukan 100 unit produk A untuk jadi produk B gitu ya. Jadi contohnya misalnya itu ya, seperti kalau kain, kalau 100 kain kita bisa jual 100 tuh. Kita bisa jual 100 unit, 100 lembar kain. Tapi kalau kita jadiin baju ternyata hanya jadi 80 unit baju gitu ya. Nah, maka di sini ada kita analisa. Nah, hasil penjualan. Hasil penjualannya, perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Berarti kan artinya, oh dia menghasilkan 10.000 unit produk A. Kalau dijual,
per unitnya 500 per unit. Berarti dia mendapatkan penjualan berapa nih? 10.000. Kalau menjual langsung ya, nggak diproses. Kalau menjual langsung berarti 10.000 dikali 500, berarti 5 juta ya. Lalu kalau diproses lanjut jadi produk B. Nah, ini perbandingannya. Kalau misalnya 10.000 unit produk A, berarti artinya produk B-nya jadi berapa? Kalau dibutuhkan ternyata kalau 100 unit produk A menghasilkan 80 unit produk B. Berarti kalau 10.000 unit produk A menghasilkan berapa unit produk B? 8.000. 8.000 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini kan kita butuh 100 setiap untuk 80 unit ya. Berarti artinya dia memerlukan, jadi produk B-nya itu jadinya 8.000 ya, 8.000. Berarti artinya hanya bisa menjual 8.000, harga jualnya berapa? 750. Berarti artinya 8.000 dikali 750. Nah, kalau kita proses lebih lanjut, kita mendapatkan pendapatan ya atau hasil penjualan sebesar 6 juta. Berarti artinya selisih perbedaannya ada 1 juta ya. Nah, lalu kalau untuk biaya produksinya. Nah, di sini bisa kita lihat biaya produksinya 300 ya kalau kita tidak memproses lebih lanjut. Berarti biaya produksinya 300. Oh, maaf. Biaya produksi untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi 300 per unit. Nah, ketika untuk mengolah produk A menjadi produk B. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi perbedaan biaya produksinya ya jika kita mengolah menjadi produk B itu ada 25 per unit gitu ya. Kalau kita menjual langsung kita nggak ada biaya produksi tambahan gitu ya, artinya jadi nggak ada biaya produksi tambahan. Perbedaannya ya, jadi ini yang dihitung hanya perbedaannya. Jika kita menjual langsung tidak ada biaya produksi tambahan. Nah, ketika kita memproses lebih lanjut ada biaya produksi tambahan yaitu senilai berapa? 25 ya, 25 per unit. Ya, artinya 25 dikali 10.000 unit ya, karena untuk menghasilkan 8.000 ini dibutuhkan 10.000 unit produk A gitu ya. Jadi 10.000 kali 25. Ternyata kita menambah biaya nih. Ketika kita memproses lebih lanjut memang sih pendapatan kita bertambah jadi 6 juta, tapi ternyata biaya produksi kita pun juga bertambah. Jadi berapa? Jadi 250.000 ya. Nih tambahan biaya produksinya 25. Jadi 25 kali 10.000 yaitu 250.000 ya. Maka kalau kita menjual langsung hasil penjualan kita adalah 5 juta. Tapi kalau kita proses lebih lanjut hasil penjualan kita adalah jadi 6 juta, laba kita jadi 6 juta. Tapi dikurangin ada biaya tambahan 250.000 sehingga laba kita jadi 5.750.000. Berarti artinya pilih yang mana? Pilih menjual langsung atau pilih kita proses lebih lanjut jadi produk B. Berarti artinya menguntungkan yang mana? Kalau kita jual langsung kita dapat keuntungan 5 juta. Kalau kita proses lebih lanjut kita dapat keuntungan 5.750.000. Berarti artinya lebih menguntungkan jika produk A itu kita proses lebih lanjut menjadi produk B gitu ya. Karena harga jualnya jadi tinggi nih, jadi 750 yang tadinya 500 gitu ya. Jadi kita yang tadinya kita kalau kita jual produknya dalam bentuk A aja nggak kita proses, itu kita cuma mendapatkan penjualan 5 juta ya, mendapatkan pendapatan hanya 5 juta. Tapi kalau kita proses lebih lanjut ternyata kita bisa mendapatkan pendapatan 6 juta gitu ya dengan biayanya hanya 250.000 gitu ya, karena tambahan biayanya hanya 25 rupiah gitu ya. Nah, di sini berarti artinya akan lebih menguntungkan jika produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B karena ada selisih sebesar 750.000. Jadi biaya produksi produk A sebesar 300 tidak dimasukkan dalam perhitungan sebab termasuk biaya tidak relevan. Karena mau kita proses lebih lanjut, mau kita jual langsung ya tetap ada itu biaya gitu ya. Karena itu kan biaya untuk membuat produk A gitu ya. Jadi ketika kita mau melanjutkan ke produk B, ya berarti kan 300 tetap ada kan, yang bedanya itu yang 25-nya gitu. Kalau kita jual langsung kita nggak perlu ngeluarin biaya 25, tapi kalau kita proses lebih lanjut kita perlu menambahkan biaya 25 gitu ya. Jadi ingat karakteristik biaya relevan adalah biaya yang akan datang. Jadi nanti kita lihat cirinya adalah biaya relevan itu biasanya biaya yang selanjutnya, biaya yang akan datang. Oh, biaya yang kalau kita memilih alternatif ini nanti akan muncul tuh biaya ini. Nah, itu biasanya masuk biaya relevan ya. Kalau biaya-biaya masa lampau itu nggak masuk. Jadi biaya-biaya yang
nggak ada bedanya gitu ya, mau kita jual, mau kita proses, ya biaya tadi 300 kan tetap ada. Mau kita proses lebih lanjut kan, sebelum kita proses lebih lanjut, kita pasti mengeluarkan biaya yang 300 rupiah itu, ya kan? Karena untuk membuat produk A, kita tetap mengeluarkan biaya 300 sebelum kita lanjut ke produk B. Jadi mau kita proses lebih lanjut, ya tetap biaya 300 itu nggak hilang gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan biaya produksi produk A ini telah terjadi sebelum pemilihan alternatif dilakukan. Berarti udah biaya yang lalu, atau termasuk sunk cost tadi ya, yang biaya sudah tenggelam. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di sini konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Lalu, responsibility accounting information merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing, dan juga merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Ya, penggolongan biaya dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban yaitu ada dua, ada biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Lalu biaya tak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sekian sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi apa? Biaya diferensiasi ya. Atau namanya tadi biaya relevan ya, biaya yang berbeda di setiap alternatif pilihan ya. Kalau biaya yang nggak ada bedanya, dia termasuk apa tadi namanya, biaya irrelevan ya. Yang akan menjadi perhitungan dalam melihat perbedaan adalah biaya yang relevan aja, yang memang ada perbedaannya. Kalau irrelevan berarti kan nggak ada perbedaannya gitu, nggak perlu dimasukkan.